pada bab 5K ini kita mulai memasuki ke fase kesimpulan ya. Ini udah mulai akhir-akhir nih. Jadi kalau misalkan orang yang analisis udah masuk kesimpulan itu udah mulai lega ya, karena ya udah tinggal ditarik kesimpulannya aja. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman cek gitu ya, di sini misi nggak usah ribet-ribet ya, karena kita cukup mengacu pada inductive information ya. Contoh di sini, konten dengan pilar label detail itu memiliki performa yang cenderung lebih baik dari segi views dan watch time. Nah, kok bisa? Nah, mungkin kalau teman-teman belum ngeh ya, saya coba tunjukkan gitu ya. Nah, di sini yang di bagian kuning ya, 2 dari 3 top konten berdasarkan views ya, itu labelnya detail. Nah, ini yang kuning nih, yang atas nih. Oke, dari segi views ya. Lalu dari segi watch time itu juga label detail ya. Jadi kalau kita simpulkan itu bisa ya di poin utama ini, yang pertama, oke. Lakukan hal yang sama ya dengan poin-poin yang berikutnya ya. Contoh, konten dengan durasi lebih panjang gitu, memiliki durasi yang ya perform lah ya kecenderungannya, views dan engagement ya. Dilihat dari views dan engagement. Kalau kita lihat di sini, nah ini viewsnya ya. Saya coba kuningkan juga mungkin supaya teman-teman ngeh gitu ya. Mungkin nyari ini yang mana gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Yang poin paling bawah dan atasnya ya. Itu ke atas itu baik gitu ya secara views dan engagement. Oke. Jadi itu bisa dituliskan ya. Durasi quote unquote lebih panjang gitu ya. Karena nah sebenarnya panjang ini juga bisa multi perspektif ya. Panjang ini panjang 1 menit atau 1 menit ke atas, ataupun mungkin 40 detik itu pun sudah dihitung panjang ya. Ini ya masing-masing lah gitu. Ataupun mungkin kalau lebih spesifik dengan durasi sekitar 60 detik misalkan, itu bisa juga ya kalau mau dibuat lebih spesifik. Ya, jadi sifatnya kesimpulan itu merangkum lah ya, merangkum dari apa yang ada di inductive information ini ya. Sesimpel itu. Dan memang wajar kalau kesimpulan itu poin-poinnya lebih dikit, karena kan dia dari banyak itu di persingkat lagi gitu ya. Akhirnya biasanya mungkin ya 3 atau 5 poin biasanya ya. Tapi kalau memang lebih banyak lagi mungkin bisa ya mungkin 7 atau 9 gitu ya. Tapi kalau contoh ini itu adalah 3 poin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulan ini bukan hal yang gimana-gimana, tapi pastikan ya kesimpulannya itu berdasarkan inductive information. Jangan bikin kesimpulan sendiri yang datanya, contoh gitu ya, konten pilar soal rekomendasi outfit gitu ya. Itu secara data itu nggak ada yang masuk top gitu ya. Tapi teman-teman bilang rekomendasi outfit itu memiliki performa yang bagus. Dan dari mana? Datanya aja menurun gitu. Nah, itu logical fallacy gitu ya. Logiknya harus jalan gitu ketika mengisi ini gitu ya. Dan harus rasional ya. Kalau di data itu ternyata nggak ada yang masuk top, ya jangan bilang itu performanya bagus gitu ya. Berarti kan memang tidak bagus karena tidak masuk top gitu. Ataupun mungkin kalau dia nggak masuk top tapi nggak masuk worst juga, berarti anggaplah tengah-tengah gitu. Ya itu mungkin nanti itu masuknya ke saran gitu. Itu sifatnya mungkin lebih dicoba explore lagi atau mungkin dikulik-kulik lagi. Barangkali mungkin itu bisa menjadi top. Nah, itu intinya ya, dimana ketika kita membuat kesimpulan jangan sampai bikin kesimpulan yang ngadi-ngadi ya. Orang-orang bilang itu ngadi-ngadi, ini kok bisa gitu, ke performanya bagus gitu, atau bilangnya oh konten yang bagus itu yang durasi panjang gitu kan, padahal misalkan di bagian inductive information-nya itu yang bagus yang durasinya pendek-pendek semua. Nah, itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi pastikan nyambung antara kesimpulan dengan inductive information. Dan kita lanjut di video berikutnya, kita akan langsung memasuki fase yang terakhir, yaitu adalah saran ya. Kita lanjut di bab selanjutnya.